Jadi Rasulullah pernah kena sihir. Jadi sihir itu ada banyak ayat, banyak hadis, banyak riwayat yang menyampaikan tentang bab sihir. Nah, sihir itu ada 9. Jadi yang pertama macam-macam sihir. Yang pertama perceraian, pemutus hubungan. Yang kedua pelet. Tapi pelet ini biasanya kalau dulu itu dipakai untuk yang pasangan suami istri. Jadi supaya suaminya nggak ke lain hati, ya toh? Supaya suaminya nggak poligami, supaya suaminya itu lomo terhadap harta, ya. Akhirnya kemudian istrinya ini melet. Kemudian ada sihir tipuan penglihatan, ada sihir gila, ada sihir lesu, ada sihir panggilan gaib, ada sihir penyakit, ada sihir pendarahan, ada sihir penghalang pernikahan. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas banyak nikmat yang Allah limpahkan sehingga malam hari ini kembali kita ditemukan, diperkumpulkan, dihimpun di majelis yang dimuliakan, di tempat yang terbaik. Semoga kita senantiasa dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah berkumpulnya kita dalam keadaan sehat walafiat. Kalau ada yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya. Semoga Allah berikan kesembuhan yang terbaik. Semoga Allah lekaskan sehat walafiat, sehat di atas ketaatan kepadanya. Salam dan salawat senantiasa tercurah limpahkan atas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan juga kepada umat beliau sallallahu alaihi wasallam illa yaumiddin. Dan bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan 7 gangguan jin. Bahwasanya syaitan dari kalangan jin akan senantiasa mengintai yang namanya manusia dan akan senantiasa menyesatkan, mencelakai,
memberikan dampak buruk, dan bahkan sampai pada akhirnya supaya manusia masuk ke dalam neraka yang menyala-nyala, ashabis sa'ir. Makanya di surah Al-A'raf kita sudah ketahui ikrarnya iblis, la aq'udana lahum siratal mustaqim. Bahkan la atiyanahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la yajidu. Iya, bahwasanya mereka itu akan mendatangi kita dari arah depan, belakang, kanan, kiri. Pokoknya kita ini diintai terus sama yang namanya setan. Sampai kitanya lengah, mereka masuk. Ya, sampai kitanya lengah, mereka masuk. Kapan lengahnya kita? Lengahnya kita, yang namanya ibadah itu kan ada naik turun ya, fluktuatif. Ibadah itu kita kadang semangat, kadang futur. Nah, ketika futur ini celah. Kita sabar, kadang marah juga. Nah, marah ini celah. Kadang kita sedih, kadang kita galau atau andilo, antara dilema dan galau. Atau kita sedang stres, depresi. Nah, itu di antara celah-celah mereka, pintu-pintu masuk mereka. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin kita sudah bahas bab ain. Kemudian setelah itu kita bahas jin nasab. Sudah selesai jin nasab. Intinya jin dari leluhur. Kenapa kok leluhur punya jin atau punya khodam atau punya jin perewangan? Karena mereka melakukan di antara 4 hal. Yang pertama pesugihan, yang kedua mereka punya cekelan termasuk pasang susuk, yang ketiga mereka pernah melakukan kerjasama santet ya, atau sihir, yang keempat mereka punya pusaka yang ada ditinggali di dalamnya atau ada isinya jin atau syaitan. Nah, kalau simbah-simbah pernah melakukan keempat hal itu atau diantaranya, tidak harus semuanya, maka otomatis mereka akan punya yang namanya jin khodam atau perewangan. Tahu perewangan ya? Rewang dulu ya, rewang. Orang Jawa kan sering rewang ya, ngerewangi ya, membantulah. Lah kemudian ketika nanti simbahnya meninggal, maka jin khodamnya ini bukan lantas hilang, bukan lantas pergi. Mereka sudah mendapatkan kehidupan yang nyaman, dikasih tempat tinggal, dikasih makan. Bahkan mereka ini seakan-akan walau namanya perewangan, walau namanya pembantu, walau namanya khodam, tapi ternyata mereka ini sebetulnya kan dimuliakan sama manusia ya. Malah manusianya yang jadi budak. Karena jinnya minta apa saja diturutin, kan itu ya. Karena yang namanya jin nasab itu dari mana? Dari ikatan kerjasama atau perjanjian dengan bangsa jin yang dilakukan oleh leluhur kita atau simbah-simbah kita. Ada ikatan kerjasama perjanjian dengan bangsa jin. Begitu mereka meninggal, karena mereka sudah nyaman dapat tinggal dan diopeni selama itu, maka mereka akan menurun ke anak cucunya. Akan menurun ke anak cucunya dan akan mengganggu anak cucunya.
Maka nanti anak cucu yang dapat warisan jin khodam atau nasab akan indigo. Yang kedua, akan ada masalah di lambungnya, akan ada masalah di rahimnya, akan ada masalah di tulang belakangnya, akan ada masalah di tulang ekornya, dan akan ada masalah di darahnya. Ini bentuk gangguan jin nasab kepada anak turun. Kalau simbahnya melakukan perjanjian pesugihan, ritual pesugihan yang banyak sekali kemarin kami sampaikan, maka akan ada dari anak cucunya itu tumbal hidup. Tumbal hidup itu berarti nggak mati. Apa tumbal hidupnya? Akan ada dari anak cucunya yang Down syndrome atau autis. Tapi tidak semua yang Down syndrome atau autis karena ritual pesugihan dari leluhur. Itu tumbal hidup. Karena tumbal matinya biasanya akan ditanam di jalan-jalan yang sering terjadi kecelakaan di situ. Dan nanti yang akan menjadi tumbal terakhir adalah pelaku ritualnya sendiri. Akan menjadi tumbal terakhirnya. Dan kemudian tumbal hidupnya ya tadi akan ada dari anak cucunya yang kena Down syndrome atau autis, dan bahkan itu teorinya 7 turunan. Jin nasab ini akan mengganggu di 7 turunan. Na'udzubillah min dalik. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu perkara jin nasab bisa diputuskan? Enggak bisa. Cara ruqyahnya harus diputus perjanjiannya. Dan pemutusan perjanjian, ikatan kerjasama dengan bangsa jin yang dilakukan oleh leluhur itu harus diucapkan sebagaimana kita mengucapkan 2 kalimat syahadat. Jadi ada ikrar pemutusan itu, ada ikrar pemutus perjanjian kesyirikan yang dilakukan oleh leluhur kepada bangsa jin. Kemudian ditegaskan bahwasanya ikatanku hanyalah ikatan 2 kalimat syahadat. Kemudian diulangi syahadatnya, baru kemudian diruqyah, maka akan reaksi di situ. Di antara ayat yang bisa memutus perjanjian itu, atau di antara ayat ruqyah yang bisa dibacakan adalah surah At-Taubah ayat 1. Bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladina ahadtum minal musyrikin. Bara'atum minallahi wa rasulihi illal ladina ahadtum minal musyrikin. Ya. Itu terus diulang-ulang. Dan kemudian dalam hatinya ini, ya Allah, aku putuskan perjanjian, ikatan kesyirikan yang dilakukan oleh leluhurku kepada bangsa jin. Kalau tidak ada ikrar pemutus, ya nggak akan putus-putus. Yang ada ya cuman reaksi aja, tapi nggak terputus. Makanya nanti nggak selesai-selesai. Itu jin nasab, jamaah yang dirahmati Allah. Jadi kalau ada nih jamaah orang tuanya yang masih hidup kok punya pusaka, ya ditanya aja orang tuanya. Dulu pernah belajar enggak? Kalau orang tuanya masih hidup, ya. Dulu pernah pasang susu atau enggak? Sebab namanya simbah-simbah dulu itu yang namanya pasang susu itu kayak sudah biasa, Pak. Pemikat, pengasihan, supaya sakti, supaya bisa nambahin orang, supaya kemudian karena merantau ya, mungkin ada ilmu-ilmu semacam ilmu kebal atau kuat dan sebagainya. Itu kalau orang dulu udah biasa, jangankan orang dulu, sekarang saja kayak gitu, Pak. Orang rantauan-rantauan masih banyak yang pakai seperti itu, Pak. Kemudian punya pusaka atau enggak, ya. Lah kalau punya pusaka ya dimusnahkan. Ya, dimusnahkan. Dibakar. Kemudian sambil kemudian diruqyah, kemudian dibakar.
jangan asal buang. Ya, jangan asal buang. Nanti malah ditemu sama orang lain ya, repot. Dan perlu diruqyah, jangan hanya dibuang. Loh, namanya jin itu, Pak. Benda kalau dibuang jinnya bisa keluar pindah, Pak. Ya, jangan hanya dibuang. Diruqyah, dimusnahkan, sudah selesai. Dibuang nanti jinnya bisa balik ke rumah. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan bagi teman-teman yang masih muda ini, kalau mau ikut perguruan pastikan tidak ada unsur kesyirikan di dalamnya. Ya toh, sing jenenge wong enom kan ya pengene nyoba-nyoba kadang. Sing jenenge wong enom ya pengene ketok sekti, ya toh, gagah. Ora klumbrak-klumbru ya toh. Tapi boleh ikut bela diri, boleh, silahkan. Tapi pastikan bela dirinya tidak ada unsur kesyirikan. Ada kan di Saudi ada orang yang ngakunya kebal sama syekhnya, coba saya pengen penggal kepalamu. Kalau kamu kebal, saya pengen penggal kepalamu. Ternyata diizinkan. Kemudian apa? Syekhnya ini sambil bawa pedang kan ya, kemudian menebas lehernya sambil sebelumnya membaca doa dulu. Baca bismillah atau membaca al-fatihah itu ya. Del, lehernya putus. Katanya kebal. Ya, kenapa? Sekuat-kuatnya setan, sekuat-kuatnya sihir itu tidak mungkin bisa ngelawan yang namanya Al-Quran, tidak bisa ngelawan yang namanya ayat-ayat Allah, sekuat apapun itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu kalamullah, dan mereka pun juga yang menciptakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau jin manusia itu cuma makhluk, tapi kalau Al-Quran itu kalamullah. Ada beda pendapat ya, bahwa Al-Quran ini kalamullah atau juga makhluk kan itu ya. Ya, kalau ikut perguruan diperhatikan betul ya. Kalau ikut perguruan diperhatikan. Wes ade ngambil fisiknya saja. Nek pas ngono-ngono kuwi rasa melu. Isi-isian dikon beleh pitik cemani ya. Kemudian diminta untuk melakukan kayak semacam ya, neng bahasanya kan nggak mungkin ritual ya, bahasanya nggak mungkin pakai bahasa ritual, tapi disuruh ngapain, tapi ternyata disitulah cara mengundang bangsa jin. Akhirnya dia punya khodam, ya, hati-hati. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian yang berikutnya adalah gangguan jin dari amalan-amalan bid'ah. Kemarin sudah kita bahas karena ada kaitannya dengan jin nasab. Semua ritual pemanggilan jin khodam atau kerjasama dengan bangsa jin itu selalu akan ada yang namanya ritual. Nah, ritual-ritual ini tentunya tidak disunahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Contoh, poso ngerawat yang pakai pesugihan babi ngepet itu biasanya ritualnya poso ngerawat dulu, makannya cuman ubi-ubian, yo latihan jadi babi ya toh. Nah, nanti ada puasa pati geni, ada puasa ngebleng, ada puasa pendem. Ya, ada banyak puasa yang mereka lakukan sebagai ritual kerjasama dengan bangsa jin atau ritual untuk pemanggilan khodam, penarikan pusaka dan sebagainya untuk kekuatan misal. Tapi itu semua tidak disunahkan Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada mantra-mantra yang harus dibaca. Itu amalan-amalan bid'ah, amalan-amalan yang tidak disunahkan Nabi Muhammad SAW,
pasti akan mendatangkan atau mengundang jin. Contoh ya, kemarin supaya wanita pada suka sama dia, supaya cewek pada suka sama dia, dia ngelakuin ritual apa? Baca surah Yunus. Masya Allah. Baca surah Yusuf. Ben gantengnya kaya Nabi Yusuf. Wah, orang ngarah betul, orang mungkin toh ya. Nabi Yusuf ini gantengnya separuh kegantengan itu dipek dhewe karo Nabi Yusuf alaihissalam ya, separuh kegantengan itu dipek dhewe sama Nabi Yusuf alaihissalam. Dhewe mung entuk separuh didum-dum wong lanang sak donya nganti hari kiamat. Bu hadi untuk pirang persen ini ya. Tapi nek Nabi Yusuf ketampanannya dapat 50% utuh. Kalau kita ini 50% itu pun masih dibagi-bagi para lelaki sampai hari kiamat. Ya Allah. Itu kan tidak disunahkan. Mana ada Nabi Muhammad memerintahkan yuk baca surah Yusuf kalau kepengen cewek terkantil-kantil ya. Nah, tidak ada. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi walaupun yang dibaca Al-Qur'an, walau yang dibaca Asmaul Husna, tapi kalau pada prakteknya tidak sesuai dengan yang disunahkan Nabi Muhammad SAW, maka akan rawan mendatangkan gangguan jin. Wis to, awake dhewe iki sing sunah-sunah wae wis kesel lho ya. Awake dhewe iki pemotenanan nglakoni sunah wis kesel. Dzikir pagi, dzikir petang, Al-Qur'an sedina baca sendak-ndaknya 7 juz atau 5 juz. Belum nanti sholat sunnah rawatib, belum nanti duha, belum tahajud, belum puasa ayamul bid Senin Kamis Daud. Wah, itu nek kita kerjakan udah capek Pak kita, Pak. Nggak sempet ngelakuin amalan-amalan lain yang tidak disunahkan Nabi Muhammad SAW. Sudah. Mes nggak usah baca-baca yang lain-lain. Kenapa? Afdhalul dzikr qiraatul Quran. Apalagi baca wirid yang tidak disunahkan. Nah, kemudian yang keempat, sihir. Sihir itu sederhananya buhul, mantra, jampi yang dibaca atau yang ditulis, kemudian apa? Memberikan pengaruh pada badan orang yang disihir, baik hati, akalnya, ataupun bahkan sampai fisiknya, tanpa harus menyentuh. Kenapa? Karena sudah pakai jasanya jin, ya toh? Jadi sihir itu sederhananya mencelakai orang lain dengan bantuan jin. Lah bagaimana cara minta bantuan ke jin? Lah nanti pakai yang namanya mantra, pakai yang namanya jampi, pakai yang namanya ritual, pakai yang namanya persembahan, pakai yang namanya sesaji, pakai yang namanya tumbal. Lah itu biasa. Supaya jin mau melaksanakan apa yang diinginkan, yaitu mencelakai orang yang ditarget, memberikan dampak buruk, baik akalnya, hatinya, bahkan sampai fisiknya. Kalau akalnya dia bisa jadi gila, fisiknya ya sakit. Kalau hatinya was-was ya. Nah, ini jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah kena sihir, itu kan diantara dalilnya ya. Kalau dalam Al-Qur'an banyak sekali yang berbicara tentang sihir. Allah menyampaikan tentang sihir, surah Al-Baqarah ayat 102. Ada yang namanya sihir itu apa? Yufarriquna bihi bainal mar'i
wa zawjih wattaba'u ma tatlu syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr wa ma unzila 'alal malakaini bi Babila Haruta wa Marut. Dan nanti akan ada salah satu sihir itu yang yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji, menceraikan suami dan istri, namanya sihir tafrik. Yufarriqu ini dari asal tafrik, sihir pemutus hubungan. Sebetulnya bukan hanya untuk suami dan istri saja, orang tua ke anak juga bisa, suami istri juga bisa, sesama saudara juga bisa, sesama mitra bisnis juga bisa, kemudian anggota komunitas, majelis dan sebagainya, yayasan ya juga bisa untuk mencerai-beraikan mereka. Nah, ini pernah dialami oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad itu pernah kena sihir. Beliau selama 40 hari tidak bisa menggauli istrinya. Dengan cara dua hal sihir ini bekerja. Yang pertama, berhayal seakan-akan Nabi Muhammad merasa sudah menggauli istrinya tapi ternyata belum. Yang kedua, cara sihirnya adalah Rasulullah ketika berhasrat ingin menggauli istrinya, kemudian mendatangi istrinya, tapi begitu sudah di dekat istrinya, lemes, loyo, yang sehingga tidak bisa berhubungan badan, tidak bisa bergaul. Itu terjadi selama 40 hari. Siapa yang menyihir? Nanti Nabi Muhammad setelah 40 hari itu ya, tidak bisa menggauli istrinya, itu pengaruh dari sihir. Nanti Rasulullah itu tidur, Pak. Tidur, kemudian Rasulullah itu bermimpi ada dua malaikat yang turun. Satu malaikat duduk di dekat kepala beliau, satu malaikatnya duduk di dekat kakinya beliau. Lah, dua malaikat ini saling bercakap-cakap. Yang di kepala tanya kepada yang di kaki, ini laki-laki kenapa ini? Ini Rasulullah kenapa? Kata yang di kaki, kena sihir. Terus ditanya lagi, siapa yang menyihir? Terus dijawab, yang menyihir Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi. Jadi Bu, dari dulu yang pinter sihir itu Yahudi. Dari dulu yang pinter sihir itu Yahudi. Sihirnya luar biasa. Bahkan mereka pinter bikin racun ya, wah luar biasa. Karena memang orang Yahudi itu mereka diberikan kelebihan apa? Akalnya ini pinter. Ya. Bani Israel itu ya, orang-orang Yahudi itu pinter-pinter luar biasa. Tapi pinternya apa? Merusak. Kepinterannya itu dipakai untuk merusak. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian ditanya lagi, malaikat ini tanya, terus media sihirnya pakai apa? Kata malaikat yang di kaki, pakai rambutnya Rasulullah. Oh, ternyata nanti diketahui Labid bin Al-A'sam Al-Yahudi itu menyuruh salah satu anak maulanya Nabi Muhammad SAW untuk ke rumah beliau ngambil rambut yang rontok di sisirnya beliau. Loh, apakah Rasulullah rambutnya rontok ataukah panjang? Ya, Nabi Muhammad itu rambutnya pernah sepanjang pundak, gondrong Pak. Nah, ini kan gondrong ya toh. Ya Allah, itu nek diniatke sunnah untuk pahala, Pak. Ya toh, nek diniatke sunnah dapat pahala, Pak. Tapi nek kowe-kowe sing jedo sekolah aja macem-macem. Nek sekolah melarang rambut panjang ya aja rambut dawa. Wangko pas peh sunnah rambut dawa, akhirnya nek sekolah rambut dawa gondrong
diseneni gurune sunnah ini sunnah. Wah, ya taat peraturan ya toh, taat peraturan. Nek lulus lagi gondrong ra apa-apa. Lo orang-orang tua dulu kan senukake rambut gondrong, Pak, ya toh. Rambutnya gondrong, celanane cutbre. Ya. Kayak lagu-lagu zaman dulu itu ya. Ya Allah. Artinya laki-laki itu boleh berambut panjang, tapi sepanjang-panjangnya rambut laki-laki kalau Rasulullah itu sepundak, jangan lebih dari pundak. Dikhawatirkan menyerupai perempuan, tapi kalau masih aman sepundak aman. Ya nih ya, nek meh gondrong ra apa-apa, nek wis lulus. Nek engko ketok mburi kaya wong wedok kan udah repot ya. Ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya dulu pernah gondrong Pak sepundak, cuman malah jamaah ada wedi yo. Wis, potong wae lah ya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, medianya pakai rambut. Jadi Pak Bu, media yang dipakai untuk sihir itu biasanya apa? Benda-benda yang melekat atau yang bekas dipakai oleh targetnya. Boleh baju bekasnya, boleh kaos kakinya, boleh rambutnya. Wes pokoknya apapun yang bekas dipakai, yang paling jos itu apa? Kalau untuk wanita pembalut, apalagi yang tidak dicuci langsung dibuang. Kemudian apalagi celana dalam kancut. Nah makanya ibu-ibu yang punya anak perempuan, ibu-ibu yang punya anak perempuan yang sudah haid, itu mulai dikasih tahu tuh ya, jangan buang sembarangan, sebelum dibuang dicuci, dibersihkan dulu, terus nanti dibungkus, terus barulah kemudian dibuang. Karena ini luar biasa, bisa dijadikan media untuk sihir yang luar biasa. Kenapa? Karena ada darahnya. Darahnya itu tadi loh. Ada loh remaja dan remaji, muda-mudi itu yang perempuannya, si ceweknya kena sihir Pak, kena pelet. Ternyata apa? Dipelet sama yang jadi pacarnya itu. Medianya apa? Kaos kaki. Jadi ketika si cowok ini minta kaos kakinya, itu dikasih. Oh ya Allah, kok iya ngono mana tuh ya. Jadi yang cowok bilang, sayang itu bodi ini ya, aku minta kaos kakimu, tapi yang jangan baru, yang jangan dicuci, yang itu aja, yang bekasmu itu yang masih kamu pakai. Dikasih sama ceweknya. Nah dengan itulah kemudian kena sihir. Oh orang itu kalau sudah kena pelet Pak, wah medeni Pak. Kenapa? Karena yang kena pelet ini nanti akan memenuhi apapun permintaan dari orang tersebut. Termasuk diantaranya hartanya bisa ludes Pak. Transfer ya, wes ludes. Begitu ludes, wes dipedot, gitu Pak. Nah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, kembali kepada tadi ya. Akhirnya setelah selesai percakapan dari malaikat ini, Rasulullah terbangun. Kemudian Rasulullah memerintahkan kepada sahabat untuk membantu mengambil media itu yang ditaruh di dalam sumur yang sudah kering di bawah batu. Akhirnya diambil sahabat dan ternyata betul ada rambutnya Rasulullah itu yang sedang diikat-ikat. Kemudian oleh beliau lepas ikatannya sambil membaca Muawwidhatain, yang kita kenal sekarang ya Qul Al-Falaq An-Nas. Gampang tuh ya, Rasulullah itu nanya sunnah sing gampang-gampang Pak, rasa sing angel-angel.
Ya toh, sing gampang urung karuan dilakoni apa meneh sing angel-angel, ya toh. Padahal sihir loh itu ya. Sihir yang pengaruhnya luar biasa. Ternyata luruh hanya dengan muawwidatain. Termasalahe nek muawwidatain sing baca sahabat, muawwidatain sing baca Rasulullah sama muawwidatain yang baca ini lisan-lisan kita ini. Wah, ya beda toh, Pak, ya. Gitu, beda, Pak. Nek Al-Fatihah yang baca sahabat sekali itu bisa racun jadi sembuh, Pak. Ampuh, Pak, mandi, Pak. Mau Al-Fatihah sekali. Semoga Al-Fatihah kaya wong awake dhewe ngene iki ya. Bukan kok tidak bisa, tapi harus diulang-ulang dan rutin. Makanya saya itu kalau nguruqyah biasanya Al-Fatihah itu tak ulangi 7 kali, Pak. Al-Fatihah itu diulang 7 kali, Pak. Itu biasanya baru ngefek banget ke jinnya itu. Tapi kalau cuma sekali itu jin bisa nahan sakitnya. Tapi kalau diulang 7 kali, wah itu luar biasa. Ya, wah bisa kobong itu, Pak. Bisa melepuh dia. Itu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi Rasulullah pernah kena sihir. Jadi sihir itu ada banyak ayat, banyak hadis, banyak riwayat yang menyampaikan tentang bab sihir. Nah, sihir itu ada 9 jamaah. Yang pertama sihir perceraian, tafrik, ya sihir perceraian atau pemutus hubungan, mencerai-beraikan. Jadi yang pertama macam-macam sihir. Yang pertama perceraian, pemutus hubungan. Yang kedua pelet. Tapi pelet ini biasanya kalau dulu itu dipakai untuk yang pasangan suami istri. Jadi supaya suaminya nggak kelain hati, ya toh? Supaya suaminya nggak poligami, supaya suaminya itu lomo terhadap harta, ya. Akhirnya kemudian istrinya ini melet, Pak. Ngerti melet apa? Bisa melet tak? Apalagi kalau LDR. LDR itu apa ya? Long distance apa? Relationship. Wah, masya Allah. Ya. Jadi supaya suaminya di sana itu nggak nakal, nggak ngapa-ngapain, ya toh. Akhirnya istrinya melet suaminya sendiri. Kemudian ada sihir tipuan penglihatan, ada sihir gila, ada sihir lesu, ada sihir panggilan gaib, ada sihir penyakit, ada sihir pendarahan, ada sihir penghalang pernikahan. Ta'aruf kok gagal terus, gak rabi-rabi. Kalau ada yang datang pertama tertarik, tapi kemudian jadi nggak tertarik karena ternyata wajahnya berubah jadi seperti nenek-nenek atau wajahnya jadi jelek. Ya padahal nenek-nenek tenan ya, Pak. Nah, ini harusnya cantik loh, Pak. Harusnya cantik tapi kelihatan kayak nenek ya, bukan asli ya. Atau pernah saya temui itu jerawatnya wajahnya penuh dengan jerawat padahal mulus. Padahal nggak ada jerawatnya. Ya seperti itulah, Pak. Jadi ada 9 ya, perceraian, pelet, tipuan penglihatan, gila, lesu. Lesu ini biasanya dipakai untuk bisnis, Pak. Jadi supaya dia tidak produktif, supaya dia malas kerja. Kemudian bisnisnya menurun toh, yang diharapkan bangkrut. Kalau yang panggilan gaib ini dulu pernah kami meruqyah anak perempuan masih mahasiswi, mungkin SMA atau mahasiswi, itu kena sihir, Pak. Terus kemudian kami ruqyah, reaksinya luar biasa,
selesai ruqyahnya jam 11 malam. Selesai ruqyah jam 11 malam. Baru dia sadar, aman. Akhirnya kan pulang toh ya, kita pulang, mau sudah selesai toh, pulang. Tapi apa yang terjadi jam 12 malam si ceweknya ini dia mendengar ada panggilan dari luar rumahnya, dan ternyata panggilan itu mirip suara bapaknya, padahal bapaknya sudah meninggal. Tapi tidak tahu, ketika mendengar itu kayak terhipnotis aja. Terus kemudian si cewek ini keluar, dia buka pintu, ternyata betul ada sesosok bapaknya yang memanggil di seberang jalan, padahal rumahnya itu kayak jalan ini ya, jalan yang rame ini loh Pak. Dia kayak terhipnotis, dia kayak nggak sadar, dia jalan aja, tiba-tiba kemudian ada kendaraan yang melaju kencang, kemudian dia kecelakaan mati. Jadi selesai ruqyah jam 11, jam 12 malam dia meninggal karena kecelakaan. Kenapa? Tadi sihir panggilan gaib tadi. Ya kan tidak mungkin saya nunggoni terus saya selesai ruqyah, kalau sudah sekiranya selesai ya pulang. Tapi ternyata setelah itu dukunnya kan ya main ini ya, dilapori sama setannya toh. Dukunnya dilapori sama setannya, ini sudah diatasi, ini sudah diruqyah, kami nggak kuat. Akhirnya kemudian diperbaharuilah pakai cara strategi yang lain. Kemudian ada sihir penyakit pendarahan, ini yang pernah terjadi pada Hamnah binti Jahsy ya, Hamnah binti Jahsy yang istihadah nggak selesai nggak berhenti, ternyata Rasulullah katakan apa? Rahimmu sedang dihentak-hentak oleh setan. Kemudian sihir penghalang pernikahan sehingga susah nikah. Wah ya Allah, ini jamaah, nanti insya Allah kita akan lanjutkan di yang berikutnya, tanda-tanda kena sihir. Jadi penjelasan tentang sihir tadi, tanda-tandanya apa dan cara menangkal atau mengatasinya bagaimana. Silahkan panjenengan bisa ajak nih teman-teman, saudara, keluarga, kalau ada yang indikasi-indikasi kena gangguan jin, kalau setiap hari Kamis ini suruh nih ke Darul Ilmi, kemudian buat ngaji ya. Insya Allah nanti kita akan membahas dan insya Allah akan bermanfaat dan membantu kaum muslimin pada umumnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.